perkataan Yesus yang ketiga. Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumah. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, memahami dan memaknai semua perkataan Yesus di atas kayu salib, maka dia berbicara terhadap seluruh aspek hidup manusia. Setelah Yesus berkata kepada Bapa dalam permohonannya supaya ia memberi pengampunan kepada mereka, dan ia menyatakan jaminan keselamatan bagi manusia yang memohon kepadanya. Dan yang kedua, dia berkata jaminan. Mari perhatikan saudara, pengampunan itu memberikan jaminan keselamatan bagi semua orang yang mengaku dosa. Maka Yesus memohonkan pengampunan dan dia memberikan jaminan keselamatan. Setelah engkau mendapat keselamatan, apa yang Tuhan janjikan dan apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan berikan buat kita adalah tanggung jawab. Maka kemudian Yesus memandang murid-murid dan semua orang yang di bawah itu. Dari atas salib dia melihat mereka semua. Banyak orang yang datang, beragam orang yang datang, bahkan ribuan barangkali orang yang datang menyaksikan penyalipan itu. Ada yang hanya pengen tahu, ada yang hanya melihat saja, ada orang yang tidak mengerti apa-apa, ada yang kebetulan lewat, dan beragam ekspresi orang sudah diungkapkan ketika melihat penyalipan itu. Tetapi ternyata di antara mereka ada beberapa orang yang mengasihi dia, yang mengikuti seluruh proses itu dari awal sampai Yesus sampai di tiang gantungan. Alkitab mencatat, saudara, Yohanes mencatat bahwa ada perempuan-perempuan di dekat kaki salib Yesus. Ada perempuan-perempuan yang mengalami kasih itu, dan ia mengalami kepedihan yang amat dalam ketika seluruh proses pengadilan dan juga vonis serta penyalipan itu diterima oleh Yesus. Di antara perempuan-perempuan itu ada Maria ibu Yesus, ada Maria Magdalena, ada ibu Yohanes, ada istri Zebedeus, perempuan-perempuan yang sudah mulai tua. Mereka datang berjuang dengan segala daya dan upaya menerobos semua lautan manusia yang menyaksikan peristiwa penyalipan itu, dan mereka ingin melihatnya semua. Apa yang bisa mereka perbuat? Tidak ada. Mereka hanya bisa meratap, mereka hanya bisa menangis, dan mereka hanya bisa dalam kesedihan. Saya bisa bayangkan bagaimana Maria ibu Yesus hatinya teriris-iris melihat anaknya mengalami penderitaan yang demikian luar biasa. Tatapan Yesus tertuju kepada mereka, segelintir orang yang mengasihinya, kepada perempuan yang telah melahirkannya, kepada perempuan yang telah ia pinjam rahimnya, perempuan yang rela memikul berbagai celaan orang, perkataan orang, olok-olok orang oleh karena dia hamil di luar nikah. Ibunya menyaksikan perbuatan manusia yang biadab terhadap anaknya. Ibu manakah saudara-saudara yang ingin melihat anaknya disiksa? Ibu manakah saudara-saudara yang menginginkan anaknya mengalami penderitaan sedemikian? Ibu manakah yang tahan dan tega? Ibu manakah yang bisa kuat melihat semua proses itu? Bukankah ibu-ibu akan mengabaikan seluruh keinginannya, seluruh kemauannya, dan seluruh keberadaannya demi anak-anaknya? Tetapi Maria menyaksikan semuanya, melihat semuanya, dan ia teriris. Di Golgota, Maria adalah orang yang paling sedih. Barangkali kalau Bapak Ibu, kalau kita perhatikan misalnya film-film yang diputar tentang penyalipan Yesus, bagaimana sutradara menggambarkan Maria. Dia adalah orang yang paling pucat yang bisa ada di film itu.
Jadi Bapak Ibu kalau lihat tonton di YouTube The Passion of Christ, perhatikanlah wajah Maria yang begitu pucat. Sebab apa saudara? Dia pun kelelahan. Dia pun mengalami penderitaan yang luar biasa. Mengalami penderitaan batin yang luar biasa. Tidak ada yang dapat diutarakan oleh Maria selain dia menangis, selain dia meratap, selain dia hanya tertunduk, selain dia hanya bertanya apa sesungguhnya yang terjadi. Selain dia bertanya apa sesungguhnya yang terjadi, apa makna di balik semua. Yesus telah berbicara kepada Bapa, dan Yesus telah berbicara kepada perampok yang di sampingnya. Dan bukankah Maria juga menantikan sebuah perkataan? Apalah yang ingin disampaikan Yesus terhadap Maria, saudara? Maka Yesus membuka mulutnya dan perkataannya tertuju kepada Maria dan Yohanes yang ada bersama dengan dia. Ia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan melihat kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Saudara-saudara, para penafsir berkata bahwa sesungguhnya dalam bahasa aslinya yang dituliskan bukanlah ibu, tetapi wanita. Maka Yesus berkata kepada Maria, "Wanita, inilah anakmu," dengan menunjuk kepada Yohanes. Dan Yesus memandang Yohanes dan menunjukkan kepadanya bahwa inilah ibumu, menunjukkan kepada Maria. Ia menyebut Maria bukan ibu tetapi wanita. Kenapa saudara? Karena Yesus adalah pencipta sedangkan Maria dan Yohanes adalah ciptaan. Dalam keadaannya sebagai manusia memang betul Yesus pernah meminjam rahim Maria, hidup diasuh oleh Maria dan Yusuf, hidup bertumbuh dan berkembang di sana, di rumah itu, dan dia mengalami kasih di situ. Tetapi Yesus bukan. Yesus ada bukan karena perbuatan manusia. Dia adalah Tuhan, dia adalah pencipta yang menjelma menjadi manusia. Ketika Yesus berdiri di atas kayu salib, dia berdiri sebagai penebus dan dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah sebagai orang yang pantas untuk menunjukkan otoritas kuasa siapa dirinya yang sesungguhnya. Sehingga dia berkata kepada Maria, bukan ibu tetapi wanita. Perkataan ini dalam perenungan saya saudara menghibur Maria. Karena kalau Yesus berkata ibu, saya yakin Maria akan semakin sangat mengalami penderitaan yang luar biasa lagi. Terhadap Yohanes, ia memberikan Yohanes adalah rasul yang paling muda dari semua rasul, tetapi hanya dia yang berani datang mendekat kepada salib itu. Ia dinilai paling layak untuk menjaga dan memelihara Maria dalam masa tuanya. Selain itu Yohanes diketahui sebagai murid yang memiliki kekayaan lebih banyak supaya Maria bisa diasuh dalam masa tuanya. Yohanes saudara adalah satu-satunya murid yang tidak mati martir, tetapi dia mati tua di Pulau Patmos, bukan karena dia tidak mengalami aniaya, tetapi karena dia mengalami mujizat. Dalam beberapa literatur dituliskan saudara bahwa Yohanes pun pernah digoreng dalam minyak yang mendidih tapi tidak mati. Dalam minyak yang mendidih Yohanes itu pernah dimasukkan tapi dia tidak mati. Maka dia dibuang ke Pulau Patmos dan disitulah dia mendapatkan wahyu. Disitulah dia mendapatkan firman Allah. Yohanes telah mengerti betul akan arti dari kasih Tuhan dalam hidupnya, maka Yohanes menerima tanggung jawab sehingga Maria ibu Yesus meninggal dalam perawatan Yohanes 12 tahun kemudian sesudah Yesus disalibkan. Kira-kira usia 75 tahun. Apa arti perkataan itu terhadap Yesus? Saudara, Tuhan mau supaya setiap orang yang sudah menyadari cinta dan kasih Tuhan atas dirinya, mau dengan rela dan taat menerima beban dan tanggung jawab dari Tuhan. Maka pertama Yesus memberi pengampunan, lalu kedua dia menjamin keselamatan, dan setiap orang yang sudah menerima keselamatan atasnya ada tanggung jawab. Maka bagi saudara dan saya, setiap kita hari ini yang sudah mendapatkan pengampunan kasih Allah, bagi kita ada tanggung jawab. Tanggung jawab apa saudara? Tanggung jawab kepedulian terhadap sesama, tanggung jawab kepada orang-orang, tanggung jawab dalam mengemban semua keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Setiap orang yang berkata dan mengakui menerima Yesus dan mengalami berkat Tuhan
akan menerima tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi masing-masing mereka, dan kita tahu tanggung jawab apa yang Tuhan berikan. Dalam beberapa ayat saudara dikatakan bahwa Yohanes dan Yakobus bersama dengan ibunya juga pernah datang kepada Yesus meminta supaya mereka diberikan jabatan, satu di kanan satu di kirinya ketika Yesus kelak menjadi raja. Tetapi kemudian mereka memahami bahwa salib bukan berbicara soal jabatan, tetapi pelayanan. Bahwa orang yang menjadi lebih besar adalah mereka yang menjadi pelayan, bukan yang disebut sebagai penguasa. Dan manusia tidak akan mengerti arti penderitaan Kristus jika dia hanya mencari puji-pujian yang sia-sia. Maka dalam kehidupan kita tidak mencari pujian yang sia-sia. Tetapi mereka yang mengerti kasih Allah, kasih Tuhan, mengambil tanggung jawab, menaati Tuhan, melakukan firman, dan melakukannya dengan sia-sia. Maka dalam hidup persekutuan, dalam hidup berbangun relasi dengan Allah, hidup di dalam kasih Allah, jangan pernah mencari pujian dari manusia. Tetapi bagian kita dalam melakukan tugas dan tanggung jawab di hadapan Allah. Ketika manusia masih memikirkan kehormatan, tidak kemuliaan Tuhan, maka dia tidak mengerti kasih Allah. Dia tidak mengerti tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi dia. Seyogianya manusia tidak gila hormat, bukan gila kekuasaan, tetapi kerelaan memikul salib dan mengemban tanggung jawab yang diberikan baginya. Maka sebuah pelajaran yang luar biasa buat kita dari atas salib, saudara, bahwa Yesus memberikan jawaban manusia dalam segala pergumulannya. Kemanakah nanti mereka sudah tua? Siapakah yang mengurusnya? Dan begitu banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, dan salib itu adalah jawabannya. Yesus memohon pengampunan dosa kepada Bapanya bagi manusia yang menyalibkannya, dan Yesus menjamin kehidupan kekal bagi penjahat yang sudah bertobat. Dan kini Yesus menyelesaikan kegundahan Maria selama puluhan tahun, dan Yohanes menerimanya. Salib menjadi jawaban bagi semua manusia dalam segala persoalan dan dalam pergumulannya. Dan hari ini pun salib adalah jawaban bagi saudara dan saya terhadap semua pergumulan yang saudara alami hari ini. Mintalah kepada Allah, saya pastikan ada jawabannya. Sebab untuk itulah dia disalibkan. Amin, saudara. Amin. Kita tunduk kepala.